saya Claudio Pranatanababan. Saya dari SMK Kutana Negeri Pekanbaru, kelas 12 Cendana. Baik, di video kali ini saya akan menceritakan kembali tentang film November 1828 dari yang sudah saya tonton. Dan ini menurut pendapat saya. Baik, langsung saja saya ceritakan. Nah, di film ini yaitu film November 1828, yaitu film yang dibuat pada tahun 1979 dan disutradarai oleh Teguh Karya. Nah, langsung saja. Film ini menceritakan tentang ada sebuah kelompok penduduk desa yang berada di Jawa yang memberontak melawan pemerintahan Hindia Belanda, dan ada juga di dalam video tersebut mengandung tema pengkhianatan dan loyalitas. Oke. Nah, dalam kisah film yang saya lihat dalam film November 1828 ini dimulai ketika yaitu sebuah gerombolan pasukan Kapten Van der Spoor berusaha mengorek informasi tentang persembunyian Sentot Prawirodirjo, tangan kanan pangeran Diponegoro. Nah, adapun seorang bapak tua yang berada di situ bersama para pasukan Belanda tersebut, dan seorang tersebut adalah seorang yang gila jabatan, namanya adalah Jayeng Wirono. Nah, dia memberitahukan kepada pihak Belanda tersebut, dan dia posisinya di sini sebagai seorang yang berkhianat dan mendukung Belanda, bahwa yang membocorkan informasi tersebut kepada tangan kanan Pangeran Diponegoro tersebut yaitu adalah Kromoludiro. Nah, akhirnya pihak Belanda pun tahu, dan Kromoludiro diburu dan akan ditangkap oleh pasukan Belanda tersebut. Maka pasukan dan Kapten Van der Spoor tersebut mengarahkan pasukan terhebatnya untuk mencari Kromoludiro. Nah, di dalam perjalanan untuk menangkap Kromoludiro ini, dan setelah sesampai di desa, Kromoludiro pun tertangkap. Nah, lalu ia digiring dan dibawa serta ditawan di rumahnya sendiri, dan keluarganya disuruh keluar. Kemudian para pihak Belanda pun menanyai Kromoludiro tersebut, akan tetapi dia tutup mulut. Nah, berbagai cara pun dicoba untuk membuka mulut Kromoludiro ini. Kromoludiro pun tetap tidak membuka mulutnya. Nah, sepanjang proses interogasi dan mata rantai peristiwa yang ditimbulkannya, terlihat bahwa di balik konflik antara Belanda dan rakyat Jawa ini sebenarnya berkecamuk konflik internal yang tak kalah dahsyat dalam diri tokoh-tokohnya. Nah, film ini juga mengingatkan bahwa permusuhan atau sikap agresif berlebihan itu terhadap orang lain seringkali merupakan ungkapan yang tak disadari dari ketegangan dalam diri itu sendiri. Nah, perbedaan-perbedaan yang menarik juga diperlihatkan dalam sosok Kapten de Boer dan Letnan Van Aken. Nah, Kapten de Boer pada film ini saya lihat banyak disulut oleh ambisi pribadinya. Nah, ia gelisah dan gerah karena perwira lain yang lebih muda dari dia ternyata sudah meraih pangkat yang tinggi. Nah, alasannya karena ia merasa mereka orang Belanda tulen, dan Van Aken hanya seorang Indo. Nah, sebaliknya Letnan Van Aken yang juga seorang Indo
diam-diam bersimpati terhadap rakyat Jawa dan menolak untuk menghalalkan segala cara. Nah, kalau dilihat dari pihak-pihak yang berkonflik secara frontal adalah para bawahan dan para atasan, dalam hal ini Belanda dan Pangeran Diponegoro hanya berada di latar belakang. Di pihak Belanda sebenarnya bahkan tidak ada orang Belanda, di pihak Belanda sebenarnya bahkan tidak ada orang Belanda, hanya ada sejumlah perwira Indo dan yang lainnya adalah prajurit bayaran, yaitu yang berkhianat dan bergabung kepada pihak Belanda. Kemudian Pangeran Diponegoro sendiri itu hanya diperbincangkan, dan yang muncul di layar adalah orang kepercayaannya, yaitu Sentot Prawiro Dirjo. Nah, kesimpulan dari video yang saya tonton ini, dan menurut pendapat saya, janganlah mau jadi pengkhianat dan selalu mendukung kemerdekaan rakyat Indonesia dan bersama-sama melawan penjajah. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam saya menceritakan film tersebut, mohon dimaklumi. Mungkin segitu yang bisa saya dapatkan dari yang saya tonton dari video tersebut. Sekian dan terima kasih.